Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asharul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-hadis. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang sangat mulia ini sejenak mari kita tinggalkan hingar-bingarnya dunia. Sejenak mari kita tinggalkan aktivitas duniawi kita. Dan sejenak para hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Dengan harapan dengan iman dan takwa kelak kita semuanya, kedua orang tua kita, anak istri kita, semuanya ketika meninggalkan dunia ini masih benar-benar dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada di dalam hadis qudsi, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, arba'un haqqun 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 4 orang haqqun 'ala Allah, yang mana Allah bersumpah dengan 4 orang ini, la yadkhulul jannah, yang mana 4 orang ini tidak akan pernah masuk surga. Wala nikmatahu binikmati dunia, dan 4 orang ini tidak akan pernah menikmati nikmatnya dunia. Siapa para hadirin 4 orang ini? Dalam khutbah singkat ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, yang pertama adalah mudmin khamrin, yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang-orang yang bekerja atau yang ada hubungannya dengan minuman keras, yang ada hubungannya dengan khamr, yang ada hubungannya dengan zat-zat yang memabukkan, diantaranya adalah narkoba dan lain-lain. Hakun Allah, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, tidak akan pernah orang seperti ini layak yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Dalam kitab Al-Masail jilid 2 diterangkan, adapun yang ada hubungannya dengan minuman keras, yang ada hubungannya dengan khamr, tidak hanya yang menjual, termasuk yang membeli, yang bekerja di tempat-tempat minuman keras, yang menikmati hasil penjualan, dan juga para hadirin termasuk orang-orang yang memberi izin akan berdirinya tempat-tempat minuman keras. Hakun Allah, Allah bersumpah orang-orang seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Yang menjual minuman keras,
pengedar, pemakai narkoba yang menikmati hasil, bahkan para hadirin yang memberi izin akan tempat-tempat minuman keras. Siapa yang berizin? Bisa RT, bisa RW, bisa DPR, bahkan bisa presiden. Hakun Allah. Allah bersumpah orang-orang seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Wala nikmatau binikmati dunia. Kata siapa minuman keras bisa menyehatkan badan. Kata siapa orang minum keras bisa menghilangkan stres, justru malah menambah dan menambah penyakit. Wala nikmatahu binikmati dunia. Orang yang bekerja yang ada hubungannya dengan minuman keras tidak akan pernah menikmati nikmatnya dunia. Jadi orang yang serakah, jadi orang yang sakit-sakitan. Naudzubillah. Ini yang pertama, kata Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Yang menjual, yang beli, yang menikmati hasil, bahkan yang punya pabrik. Ingat para hadirin, yang memberi izin bisa DPR, bisa menteri, bisa presiden, layak jannah. Mereka dicap oleh Allah tidak akan pernah masuk surga. Kemudian dalam hadis qudsi ini yang kedua adalah wa akala riba. Orang yang bekerja sebagai rentenir, yang menggandakan uang di masyarakat, orang-orang yang bekerja lintah darat, corong jowo ngana duit, layak jannah. Orang seperti ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri tidak akan pernah masuk surga. Menjamur sekarang di masyarakat, berkedok bunga berbunga, tidak mengangkat ekonomi rakyat, justru malah mencekik ekonomi rakyat. Mohon maaf para hadirin, di RT menjamur praktek seperti ini. Para ibu-ibu dengan alasan tendensi macam-macam, ujung-ujungnya membungakan uang sebagai rentenir. Sekali lagi tidak mengangkat masyarakat, malah mencekik ibu-ibu dengan berbunga-bunga di sana. Memang bisnis seperti ini tidak lama para hadirin. Cukup bulan berbulan sudah uangnya dah berlipat ganda. Mohon maaf yang bekerja seperti ini, tolong para hadirin, hakun Allah, karena Allah bersumpah la yadkhulul jannah, yang bekerja sebagai rentenir tidak akan masuk surga. Wala nikmatahu binikmati dunia, orang yang bekerja sebagai rentenir tidak akan menikmati nikmatnya dunia. Hidupnya selalu uang dan uang, siang malam hanya mikir uang, tiap harinya sibuk dengan uang, lupa dengan ibadah, lupa dengan sedekah, lupa dengan tetangga kanan kiri makan apa tidak makan, masa bodoh dengan semuanya, akhirnya menjadi orang yang serakah. Naudzubillah. Ini Allah berkata la yadkhulul jannah, orang yang bekerja sebagai rentenir, menggandakan uang baik di pasar-pasar. Allah berkata la yadkhulul jannah, mohon maaf, tidak akan pernah mereka itu masuk surga. Ini yang kedua para hadirin. Dan yang ketiga, kata Allah dalam hadis qudsi ini, ma'akala yatama biori hakin. Yang ketiga adalah orang-orang yang
makan harta anak yatim dengan cara tidak benar, dengan cara yang tidak benar, berkedok, bertameng anak yatim. Banyak sekali di Surabaya ini praktek-praktek seperti ini. Tidak perlu orang banyak, cukup 3 orang, yang satu kiai, yang satu ahli IT, yang satu ahli marketing, bergerak di masyarakat dengan menggunakan atas nama anak yatim, tapi di dalamnya tidak ada anak yatim. Berkedok anak yatim, mendirikan panti-panti asuhan, yayasan-yayasan Islam, tapi tidak ada anak yatimnya. Naudzubillah. Hanya segelintir orang yang menikmati hasilnya, sehingga menjadi kaya raya, mobilnya mewah, kendaraannya mewah, kehidupannya serba mewah, tapi menggunakan anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Di pom-pom bensin banyak anak-anak muda pakai kardus, pakai jilbab di sana, tidak malu dengan identitas Islamnya, tapi dia menjual akidah dengan seperti itu di jalan-jalan raya sampai mengganggu lalu lintas. Bahkan pakai mobil masuk kampung, luar kampung, masuk pasar, keluar pasar dengan menggunakan dalil untuk anak yatim, tapi itu tidak untuk anak yatim. Maka Allah mengatakan hakun ala Allah. Allah bersumpah tidak akan masuk surga orang seperti itu. Bahkan terakhir-terakhir ini dikatakan oleh ulama-ulama NU Jawa Timur, khususnya Pasuruan, memberikan fatwa, barang siapa yang minta di jalan dengan menggunakan kedok anak yatim, yang memberi dan yang menerima kedua-duanya haram. Maka saya sarankan di forum ini para hadirin, tolong 1.000-2.000 rupiah kita berikan masjid yang jelas, bukan untuk orang-orang yang minta jalan, apalagi berkedok anak yatim. Ma'akala yatama biyori hakin, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara tidak benar, hakun ala Allah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, la yadkhulul jannah, orang seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Bahkan sekarang membudaya di masyarakat, tidak hanya untuk anak yatim, tapi bangun masjid dengan minta di jalan, pakai speaker suara. Kalau itu benar untuk anak yatim, kalau itu benar untuk masjid, bukan seperti itu caranya, menghina umat Islam. Coba kalau ada orang non muslim lewat, betapa malunya mereka. Tidak berpikir sampai situ para hadirin. Ini banyak di jalan-jalan, berkedok bangun masjid sampai menutup jalan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kita jangan, bukan berarti kita kikir, kita dilarang memberi seperti itu. Lebih baik kita berikan kepada masjid-masjid yang jelas untuk kegiatan Islam, itu yang lebih mulia. Itu yang ketiga para hadirin. Kemudian yang keempat, wa aqali walidain, yang termasuk dicap oleh Allah tidak akan pernah masuk surga adalah orang-orang yang durhaka pada orang tua, durhaka kepada bapak ibu, melihat ibunya susah, makan aja harus pinjam sana pinjam sini, makan aja harus hutang kemana-mana,
kita yang sebagai anak yang mampu masa bodoh dengan melihat orang tua kita, itu namanya durhaka. Kita bisa menjadi dokter, bisa menjadi profesor, pengusaha besar, kontraktor dan sebagainya. Itu hanya doa orang tua kita. Pernahkah kita menangis karena orang tua kita? Justru orang tua kita menangis karena kita. Bahkan di kota besar seperti Surabaya ini, orang tua dijadikan budak, pembantu rumah tangga, naudzubillah. Menjadi jongos rumah tangga. Anaknya tidur di kamar yang AC, makan yang enak, tapi orang tua kita bagaimana? Itu namanya durhaka, para hadirin. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, ada 4 orang yang tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan minuman keras. Kedua, orang yang bekerja sebagai rentenir. Yang ketiga adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara tidak benar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan para hadirin, khutbah yang singkat ini menjadi cambuk dan perhatian, khususnya bagi diri saya pribadi dan para hadirin sekalian, karena ini adalah teguran Allah di dalam hadis qudsi. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan menjadi responsi yang baik bagi diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirati wa batinati qadi'an wal hadisan wa ala binikmatil iman wal islam wa ala binikmatis syifa wal farrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita sudah paham, kita sudah sangat paham bahwasanya di dunia ini tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Artinya apa? Tidak ada tempat. Apabila kita berdoa di tempat itu, kemudian doa kita dikabulkan karena tempatnya itu tidak ada. Dalam salah satu hadis riwayat Nasai diterangkan ada 3 tempat. Apabila kita berziarah ke 3 tempat itu, kemudian kita berdoa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah karena tempatnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi di Madinah. Selain 3 tempat itu, para hadirin, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Sekali lagi, tidak ada tempat mustajabah. Yang ada hanyalah waktu-waktu mustajabah. Kapan itu, para hadirin? Seusai sholat 5 waktu, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Pada hari Jumat seperti ini,
seusai sholat subuh sampai nanti menjelang asar, itu adalah semuanya adalah waktu mustajabah. Lebih-lebih pada hari Jumat seperti ini, ketika khotib duduk di antara dua khutbahnya yang sangat singkat itu, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Ketika khotib mengakhiri khutbah yang kedua, kemudian mengajak bersama-sama berdoa, kemudian para mustami mengaminkan di dalam hatinya. Sekali lagi, mengaminkan di dalam hatinya, tidak perlu diucapkan dengan kata-kata amin, amin, cukup dalam hatinya. Maka itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Kita berada di waktu yang sangat mustajabah, para hadirin. Belum tentu Jumat yang akan datang kita bisa bersimpuh seperti ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan hati kita seraya mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan khilaf kita. Kita mintakan ampun segala dosa-dosa orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal anwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu yang sangat mustajabah ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa ahli kubur kami yang seakidah dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah, ya Allah, penyakit-penyakit kami. Engkau adalah maha penyembuh, ya Allah. Allahumma anni samani anduru wa anta khairur rahimin. Allahumma anni samani anduru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Engkau adalah zat penyembuh, ya Allah. Tidak ada zat penyembuh kecuali Engkau. Sembuhkanlah kami, ya Allah. Sembuhkanlah kedua orang tua kami. Sembuhkanlah anak istri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah, ya Allah, segala urusan dunia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar.